warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban kita. Jamaah sekalian, pada sholat subuh pagi ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Jadi nanti insya Allah kita selang-seling ya. Pertemuan yang lalu kan kitab Bulughul Maram, supaya kita itu ya tahu tentang fikih gitu ya. Dan kalau nanti kita membicarakan fikih dalam Bulughul Maram, itu nanti kita cross check dengan yang ada di putusan himpunan putusan tarjih, karena tidak semuanya ada di dalam keputusan tarjih gitu ya, kaji gitu ya. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada pagi ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan ini jamaah sekalian, kita masih menghabiskan bab amar ma'ruf nahi munkar, Pak Heru. Tapi nanti hanya 2 hadis, kemudian kita melangkah ke hadis tentang beratnya siksa, beratnya kebencian Allah kepada orang yang menyuruh kepada kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Nanti yang ada judul yang itu aja Pak Heru ya. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis itu mesti nyebutnya amar ma'ruf baru nahi munkar. Tidak ada yang dibalik ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak ada tanhauna 'anil munkar wa ta'muruna bil ma'ruf. Tidak ada yang begitu. Ini kenapa kok susunan bahasanya seperti itu? Karena begini jamaah muslimin ya, orang itu kalau ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kemungkaran, itu sudah terkandung di dalamnya mencegah kemungkaran. Jadi kalau orang itu mengajarkan kebaikan, orang itu diajarkan kebaikan, itu otomatis sebetulnya adalah dia tercegah dari kemungkaran. Coba dibalik, orang yang sudah terlanjur mungkar, kita larang kemungkarannya, apa langsung dia berbuat baik? Tidak, sulit, kecuali dia kemudian mendapatkan hidayah. Tapi kebanyakan sulit kalau sudah terlanjur kemungkaran merajalela, kemudian dilarang, dicegah, langsung berbuat baik. Maka kalau orang itu mengajarkan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, sebetulnya terkandung di dalamnya itu mencegah kemungkaran. Nah ini kalau kita mendidik anak kita kebaikan, mendidik anak kita itu dengan benar, dengan baik, insya Allah tidak usah kita larang berbuat kemungkaran. Anak kita tidak akan melakukan kemungkaran karena sudah kita ajarkan kebaikan. Jamaah sekalian, itu penting ya. Saya sering menyampaikan tentang adibu auladakum bil Quran. Adabkanlah anakmu itu dengan Al-Quran. Kemudian sering saya sampaikan ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena apa? Banyak ya orang itu kalah dengan anak.
Jadi banyak orang sekarang ini yang kalah dengan anak. Jadi anaknya mungkar nggak karuan sudah tidak berdaya orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak berdaya sama sekali untuk merubah anaknya. Padahal dia yang melahirkan. Tapi dia tidak bisa mengendalikan. Sekarang ini banyak yang seperti itu. Jadi orang tua banyak yang tidak bisa mengendalikan anaknya. Dia yang melahirkan. Ya. Jadi kalau kita ini kan ini kan orang lapangan. Jadi tahu betul kondisi anak sekarang yang umur sekian begini, yang umur sekian begini. Saya tahu betul anak itu. Ya. Dan itu anaknya orang banyak. Nah, setelah kita proses orang tuanya, oh memang orang tuanya sama sekali tidak peduli dengan anaknya. Dan anaknya sudah membentengi dirinya, dia tidak akan komunikasi baik dengan orang tuanya. Kenapa? Dia sudah pergaulannya sudah tidak karuan, di rumah sudah dibentengi dirinya dengan apa? Apa namanya ini? Iya, handphonenya langsung ke telinganya, begitu ya. Panjenengan panggil P17 nggak akan dengar, karena kupingnya sudah disuper itu. Nah, makanya saya sering menyampaikan di Cina, di Jepang itu ada aturan, ya, ada undang-undangnya. Anak itu kalau belum umur 14 tahun belum dipegangi HP. Ya karena kita banyak dipegangi HP kan gitu. Sudah banyak anak-anak TK itu sudah kecanduan HP. Dipanggil ayahnya sama sekali tidak memperhatikan. Padahal itu mulai pembiasaan, itu kan mulai kecil ya. Tapi mulai kecil sudah dibiasakan liar. Dan kadang orang tua yang memaklumi. Saya pernah bertamu, ya, ada anak kecil di depan, begini. Assalamualaikum. Iya saya. Ayah ada, dia langsung lari ke belakang. Jadi dia sama sekali tidak merespon saya. Dia lari ke belakang. Begitu dia kembali lagi, diri lagi. Keluarlah dari belakang pembantunya. Pembantunya baru yang merespon saya. Oh, bapak gini, dia sedang pergi. Ya. Nah ini, padahal anak tadi mestinya kan sudah bisa ditanya, ya. Tapi dia sudah terbentengi dirinya dengan apa? Ini tadi itu, dan kupingnya disuper tadi. Ya. Makanya sebetulnya jamaah kaum muslimin itu semuanya adalah pembiasaan. Memang pendidikan itu di dalamnya adalah pembiasaan. Pendidikan adalah pembiasaan. Ya. Jadi kalau kemudian sampai dewasa dia liar, ya, orang tuanya tidak bisa mengendalikan, itu karena kebiasaannya mulai dia kecil, tak mungkin dia mendengarkan lagi kepada orang tuanya. Dan itu tidak sedikit. Justru Pak saya pernah survei itu dari anak 1000 itu yang sholatnya 5 waktu itu tidak sampai 100 dari anak 1000 yang sholatnya 5 waktu. Ya sholat dia, tapi ada yang 4 waktu, yang tidak apa subuh, ada yang 3 waktu, yang tidak apa subuh dan asar. Ada yang sholatnya hanya 2 waktu, yaitu sholat maghrib dan isya. Dan banyak yang sama sekali tidak sholat anak sekarang ini ya. Dan itu bukti fakta. Ya, fakta. Maka kembali ke amar ma'ruf nahi munkar tadi itu, yang pertama adalah amar ma'ruf, bukan nahi munkar. Lalu munkar terjadi sulit. Ya, jadi amar ma'ruf itu pembiasaan. Pendidikan itu adalah pembiasaan. Na'udzubillah, jangan sampai kita punya anak, kita yang melahirkan, tapi kita tidak bisa mengendalikan. Dan itu fakta banyak. Ya. Anaknya guru aja ada seperti itu. Padahal guru itu kan mendidik, tapi anaknya tidak bisa dikendalikan.
dia juga sekolahnya amburadul padahal anaknya guru. Kenapa? Guru tadi tidak bisa mengendalikan anaknya. Kenapa? Merucut waktu kecil. Jadi waktu kecil tidak dibiasakan. Jadi memang pembiasaan itu kan penting. Itu mulai ke kecil. Maka didulukan apa? Amar ma'ruf, bukan nahi mungkar. Anak kecil kan nggak mungkin nahi mungkar ya. Di amar ma'ruf terus. Ya. Kita habiskan bab ini hanya 2 saja, 3 sebetulnya, satunya dhaif yang usah ya, untuk mempersingkat yang dhaif ini 3 usah ya. An Abi Abdillah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi ayyul jihadi afdal qala kalimatu haqqin 'inda sultanin jahirin rawahu Nasa'i bi isnadin shahihin. Dari Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia yang cerita tadi ya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi, dan Nabi waktu itu kakinya sudah di atas pelana. Fil gharzi itu pelana ya. Jadi kalau mau nunggang kuda, mau nunggang unta itu ada tempat duduknya itu di unta itu namanya pelana. Jadi ketika itu Nabi sudah meletakkan kakinya di atas pelana, artinya beliau sudah siap untuk naik kendaraannya, sudah naik untanya. Orang laki-laki itu bertanya, ayyul jihadi afdal, wahai Rasul, apakah jihad yang paling utama? Jadi ternyata jihad itu ada tahapan, ada tingkatannya. Ada jihad yang utama, berarti ini kan ada jihad yang di bawah utama. Ayyul jihadi afdal, jihad yang manakah yang paling afdal? Qala, Nabi menjawab, kalimatu haqqin 'inda sultanin jahilin, yaitu menyampaikan kalimat yang benar di depan penguasa yang zalim. Itu termasuk jihad. Jadi jihad itu termasuk menyampaikan kalimat yang hak, menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang jahil. Itu sama dengan zalim. Sultanin jahirin sama dengan sultanin zalimin. Jadi di depan penguasa yang zalim. Beberapa hadis dulu yang kita baca, kita diperintahkan untuk taat kepada pimpinan, kita harus taat kepada penguasa, meskipun penguasa itu misalnya mantan budak hitam sekalipun. Ya. Jadi dalam hadis yang lain, kita ini disuruh apa? Taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu bekas budak hitam sekalipun. Dalam hadis yang lain dulu begitu ya. Jadi kita harus taat kepada pemimpin. Ya. Tapi itu kalau pemimpin itu mengajak kepada kebaikan. Tapi bagaimana kalau pemimpin itu zalim? Kalau pemimpin zalim termasuk jihad. Orang itu yang menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Contohnya zalim itu gimana? Contoh ya, misalnya keputusan, kebijakan daripada penguasa kita, kebijakan dari presiden kita, misalnya ini seluruh kawasan karantina, termasuk Kedulus dan ya, seluruh kawasan karantina ini masuk proyek strategis nasional, maka harus dikosongkan, diberi waktu hanya sekian bulan, seluruh orang karantina harus meninggalkan kawasan karantina. Padahal faktanya penduduk karantina ini sudah turun-temurun bergenerasi, kemudian sudah punya
SHM, tapi SHM-nya dianulir semuanya. BPN semuanya dihubungi, pokoknya semua SHM yang ada di Karangpilang ini semuanya dianulir ya. Coba, menurut orang Kedurus, zalim tidak ada seperti itu? Ya pasti zalim lah ya. Menurut orang Kedurus kan gitu ya. Ya pasti zalim. Tapi kadang-kadang kita nggak merasa ya. Ada saudara kita yang mengalami seperti itu, kita tidak ikut merasakan. Tapi banyak pejuang, dia berjihad menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Itu termasuk jihad. Jadi supaya supaya jelas, katanya harus taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpinmu itu bekas kuda hitam sekalipun. Yaitu batasannya apa? Kalau pemimpin itu mengajak kepada ketaatan, yang kita harus taat. Contoh undang-undangnya itu adalah melindungi rakyat. Apa hukumnya rakyat taat kepada pemimpin? Wajib. Ya, contoh dalam Undang-Undang nomor 1 UU RI nomor 1 tahun 1974, misalnya diatur tentang poligami, ya, atau diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 74 itu orang nikah itu harus dilaporkan, dicatat di dalam kantor Kementerian Agama, ada pegawai pencatat nikah. Padahal zaman Nabi kan nggak ada, ya begitu ya. Zaman Nabi kan nggak ada akte nikah, kan begitu ya. Bagaimana kalau kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang seperti itu? Maka kalau undang-undang itu maksudnya adalah untuk melindungi rakyat, maka rakyat itu wajib taat. Jadi kalau nikah ya harus dicatatkan di negara. Kalau poligami, aturannya adalah harus ada izin istri yang pertama. Nah, zaman Nabi apa ada itu? Nggak ada. Tapi itu maksudnya adalah untuk melindungi rakyat, melindungi kezaliman. Jadi jangan sampai ada istri yang dizalimi oleh suami, jangan sampai ada suami yang dizalimi oleh istri. Istri melarang suaminya poligami, itu bisa zalim juga. Kalau kan gitu ya, kalau faktanya istrinya sudah tidak bisa berfungsi sebagai istri, kemudian melarang suaminya poligami, itu istrinya zalim. Tapi kalau istrinya itu masih bisa berfungsi sebagai istri normal, ya kan? Kemudian poligami itu bisa menzalimi istri. Iya. Tapi ada seorang suami, masya Allah, teman saya ya, dokter, ngajar di UIN saya. Istrinya itu sakit sudah 4 tahun, ya, sakit sudah 4 tahun, dia yang memandikan, sudah tidak bisa apa-apa, ya, kanker apa macam-macam, ya. Istrinya itu hanya bernapas saja. Istrinya hanya bisa bernapas, berfungsi sebagai istri sudah nggak bisa. Istrinya bilang kepada suaminya, Mas, sampai harus nikah lagi. Aku nggak usah sampai cerai. Aku tetap di sini. Kemudian sampai nikah lagi. Apa jawabannya? Ketika sampai sehat saja, saya tidak ingin menikah. Lah sekarang apalagi sampai sakit kok saya nikah? Coba. Kemudian setelah wafat, baru beberapa tahun kemudian itu dia nikah lagi. Karena yang masih muda kan gitu ya. Kalau 4 tahun tidak bisa berfungsi sebagai istri itu kan ya gimana kan begitu ya. Orang laki-laki gitu ya. Jadi jamaah kaum muslimin, di sini kita kita paradokskan ya tadi dengan supaya kita taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpinmu itu mantan budak hitam sekalipun. Tapi di sini
Termasuk jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan apa? Jadi protes ini kan ya. Bukan taat dan protes itu melawan. Ya, cuma aturannya memang harus disampaikan dengan cara yang baik. Jadi jihad yang termasuk paling utama adalah menyampaikan kalimat yang benar di depan penguasa yang zalim. Jadi ini tidak membatasi ketaatan tadi itu, katanya taat bukan. Tapi kalau zalim ya tidak harus ditaati. Karena di hadis yang sebelumnya kita harus taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpinnya itu mantan budak hitam sekalipun. Di sini kok disuruh ngelawan? Ya, protes itu kan ngelawan. Apabila pemimpin itu zalim. Yang terakhir dari bab amar ma'ruf nahi munkar. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nasu innakum taqra'una hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw dzalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi isnadin sahihatin. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Wahai manusia, ini kata Abu Bakar, sungguh kamu sekalian telah membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hatilah kalian pada diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memberikan madarat kepada kamu sekalian orang-orang yang sesat itu. Idza tadaitum, apabila kamu sudah mendapatkan petunjuk. Jadi jamaah kaum muslimin, orang-orang yang sesat itu tidak akan memadoroti kita. Orang-orang yang sesat itu tidak akan membawa bahaya kepada kita apabila kita itu sudah mendapatkan hidayah. Apabila kita ini sudah mendapatkan petunjuk, akan tetapi tetap hati-hati berkumpul dengan orang-orang yang sesat. Kenapa? Tetap akan bisa berpengaruh. Tapi kalau hidayah itu sudah kuat, maka dia tidak akan berpengaruh. Jadi di sini la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan memadoroti kamu sekalian orang-orang mandollah, orang-orang yang sesat itu idza tadaitum, apabila kamu sekalian telah mendapatkan petunjuk. Ya, ini sikap istiqomah kan begitu ya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Bakar, dan sungguh aku telah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'aw dzalima, sungguh manusia itu apabila melihat kezaliman, falam ya'khudhu, dan dia tidak mencegahnya, ala yadaihi, dengan tangannya, dan dia tidak mencegahnya dengan tangannya, ausaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu, maka Allah akan memberikan siksa, Allah akan memberikan azab, iqab itu lantaran apa? Lantaran orang-orang itu tidak mencegah ketika ada orang-orang yang zalim. Di sini adalah kewajiban orang itu mencegah perbuatan yang zalim. Kenapa? Kalau tidak ada orang yang mencegah perbuatan yang zalim,
Allah akan menyiksa itu ayyaummahumullah. Allah itu menyiksa itu dengan cara umum. Ya, biqobin, artinya secara umum semuanya disiksa, baik orang yang zalim maupun orang yang tidak zalim. Orang yang baik pun itu ikut disiksa. Karena apa? Karena tidak mencegah perbuatan yang zalim, perbuatan kemungkaran. Maka di antara mencegah perbuatan kemungkaran itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Mencegah perbuatan mungkar itu adalah mengajarkan kebaikan. Jadi mencegah kemungkaran tidak harus ngobrak-ngabrik perjudian, tidak. Mencegah kemungkaran tidak harus ngobrak-ngabrik orang-orang yang sedang minum minuman keras, tidak. Tapi mengajarkan kebaikan itu sudah mencegah kemungkaran. Tentu kalau ya tadi itu mencegah orang minuman keras dengan peringatan dan sebagainya, itu tentu kalau sudah terjadi kan begitu ya, artinya itu harus ada yang mengingatkan, dan itu termasuk jihad. Tapi jihad yang paling afdol itu adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Kenapa jamaah sekalian? Karena seorang pemimpin itu dampaknya sangat luas. Maka ulama salaf dulu banyak mendoakan kebaikan pemimpinnya. Ya, ada seorang ulama itu sering mendoakan supaya diberikan pemimpin yang baik, sering mendoakan raja supaya raja itu selamat, supaya raja dalam kondisi baik. Maka ulama itu ada yang menanya, wahai Syekh, kenapa aku lebih banyak mendoakan seorang pemimpin daripada mendoakan dirimu sendiri? Dia jarang berdoa untuk dirinya, tapi dia berdoa untuk pemimpinnya. Apa jawabannya? Karena kalau seorang pemimpin itu baik, itu dampaknya adalah untuk banyak orang. Sebaliknya kalau pemimpin itu tidak baik, dampaknya juga pada banyak orang. Tapi kalau untuk saya apa, kata ulama itu? Kalau saya baik, saya tidak berdampak secara luas seperti seorang pemimpin. Kalau saya mungkar pun, saya tidak mempengaruhi seperti seorang pemimpin kalau berbuat mungkar. Maka kemudian di sini dikatakan bahwa jihad yang paling afdol itu adalah menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Demikian jamaah kaum muslimin, bab amar ma'ruf nahi munkar itu telah selesai. Berarti kesimpulannya, amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan kewajiban bersama. Apabila tidak ada yang menegakkannya, maka kezaliman itu nanti akibatnya kepada semua, termasuk kepada orang-orang yang baik, yaitu Allah akan menurunkan azab kepada manusia secara umum, baik yang zalim maupun yang tidak zalim, karena tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar. Maka organisasi-organisasi Islam itu ada, di antaranya merupakan organisasi gerakan dakwah. Ya, maka gerakan dakwah itu adalah juga amar ma'ruf nahi munkar. Bab selanjutnya ini hanya satu hadis, yaitu bab taghlizu uqubati man amara bi ma'rufin wa naha 'an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu. Ini artinya apa? Beratnya siksa barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh ma'ruf, dan dia mencegah kemungkaran, wa khalafa qawluhu fi'lahu, dan dia menyelisihi ucapannya dengan perbuatannya. Artinya apa? Orang yang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar tapi dia tidak
mengamalkan. Nyuruh dia berbuat baik, nyuruh orang itu berbuat ma'ruf, tapi dia berbuat mungkar. Melarang orang itu berbuat mungkar, tapi dirinya berbuat mungkar. Ini adalah apa? Dia tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini adalah firman Allah yang ditujukan kepada ahlul kitab. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kamu menyuruh pada manusia itu dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca al-kitab, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Ini adalah firman Allah yang ditujukan kepada para ahli kitab. Jadi kamu menyuruh kepada manusia itu bil birri, dengan berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri, wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu telah membaca al-kitab, afala ta'qilun. Ini surat Al-Baqarah ya. Ingat ketika kita ngaji ini mesti di dalam surat Al-Baqarah. Ini kitab lama ini kan tidak disebutkan Qurannya surat apa, ayat berapa kan disebutkan, tapi ini jelas surat Al-Baqarah ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini surat Shaf ya, awal. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina, ya berarti ayat 2. Ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu sekalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah. Kebencian Allah itu lebih besar. Antaqulu ma la taf'alun, lantaran kamu sekalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Jamaah sekalian, di antara mufassirin menjelaskan ini terkait dengan sumpah, dengan janji. Dia berjanji, mengucapkan janji itu, akan tapi dia tidak memenuhi janji itu. Tapi melihat lafaznya ini umum, lafaznya adalah umum, maka pemahamannya bisa ditarik kepada umum. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh kebencian Allah itu lebih besar lantaran kamu mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Sing berat soal ini. Ustaz itu berat. Iya. Ustaz itu berat. Mengajarkan untuk jamaahnya supaya sholat tahajud, tapi Ustaz tidak pernah sholat tahajud. Kira-kira gimana ini? Masuk kan ini ya? Ini masuk ini. Bukannya ya Ustaz, panjenengan nuturi anake ngomong sholat, terus gak sholat. Ini termasuk kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ojo rokok tapi apa sebalik dulu ya. Ayo ono kamu itu. Ada apa tidak? Nggak ada. Ya. Kalau di tempat lain, nggak tahu di sini kan. Di tempat saya ada. Di sini mungkin enggak ada bedanya. Di sini mungkin enggak beda. Dan itu karena saya tahu itu malah guru loh ya. Guru itu melarang muridnya ngerokok, tapi dia sambil ngerokok, masya Allah. Iya. Tapi muridnya takut.
STM itu kan dulu Masya Allah ya, anaknya itu gimana kan gondrong-gondrong ya, gurunya itu pakai sepatunya polisi, sepatunya tentara itu ya. Ada gurunya ngerokok semua dulu, gak boleh ngerokok, tapi dia mari menurut. Saya melihat, aduh gimana begini nih. Ini termasuk apa? Kabira maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Tapi guru tadi ada alasannya. Lupa, sampai dia merokok, bareng Surabaya kan ya. Bahasanya seperti itu kan ya. Lupa, sampai dia merokok. Jadi dilawan. Apa jawab gurunya? Iki aturan untuk murid. Kon merokok oleh jadi guru. Kon nggak jadi guru merokok. Tapi kamu selama sekolah di sini gak boleh merokok. Tapi dia bukan lah ya, mau dia larang merokok, ya. Tapi dia merokok. Sama bapaknya itu ngajari anaknya supaya tidak merokok. Bahkan dimarahi anaknya itu kalau merokok. Tapi dia merokok. Bapak juga merokok. Itu anak. Bapak sekadung nih. Dan bapak sekali sekali lepas nih. Lek iso, masih bapak aku merokok. Sampai aja merokok. Ijabi, ya, ijabi. Lek iso. Ya. Tapi sebetulnya rokok tidak itu tergantung nih niat. Niatnya sekali rokok ya gak merokok. Ya. Saya juga heran kok. Akhirnya saya menyimpulkan benar berarti rokok itu mengandung zat adiktif. Artinya tembakau itu mengandung zat adiktif. Zat adiktif itu zat yang menyebabkan dia itu ketergantungan. Dia ketagihan. Buktinya orang itu kalau merokok terus merokok. Ya kan, sampai ada orang Muhammadiyah karena di Majelis Ulama Indonesia itu yang keputusan dalam keputusan MUI tentang haramnya rokok. Itu yang memutuskan ketuk palu itu majelis fatwanya adalah Bapak Profesor Dr. Din Samsudin. Kemudian ada orang merokok, orang Muhammadiyah, tokoh merokok bersama orang NU. Loh, lah sampai Muhammadiyah kok merokok? Wong Muhammadiyah mengharamkan rokok. Lah aku saya ambil sampeyan, apa kan ambil wong NU. Aku merokok, aku ambil sampeyan ambil wong kok aku lah lewat Muhammadiyah ya, aku gak merokok. Nah, ini kan cuma guyonannya kan begitu ya, hanya guyonan saja. Tapi sebetulnya apa? Dia kena zat adiktif. Sus kaiso mencegah lagi. Cuma ya kalau belum mengalami seperti saya ya nggak tahu apa zat adiktif kan gitu ya. Saya itu tidak pernah kena rokok karena saya pernah mencoba kan gitu. Artinya apa? Saya kan kalau di desa itu kan sinoman itu kan aktif ya. Jadi sinoman itu aktif. Kemudian senantiasa berkumpul kalau terutama ada gawe kan begitu ya. Kemudian saya dibilangi benci kalau tidak merokok. Saya mencoba apa nikmatnya rokok. Saya sama sekali tidak bisa menikmati rokok. Tidak apa-apa aku kok bilang benci. Yang penting aku laki-laki. Jadi saya tetap tidak merokok. Jadi saya belum pernah merasakan nikmatnya rokok. Jadi saya belum kena zat adiktif. Mungkin saya hanya sekali mencoba. Mungkin kalau tak teruskan, saya kena. Kan begitu. Maka jamaah kaum muslimin, di sini diingatkan dalam Al-Quran surat apa? Shaf ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kebencian Allah itu sangat besar lantaran kalian itu tidak mengerjakan kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Jadi Ustaz juga berat berarti ya. Yang diucapkan harus dikerjakan, kan gitu ya. Tapi masih ada dalil sama kamu. Man dalla khairan itu ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan,
maka dia mendapatkan pahalanya orang yang mengerjakan. Itu tidak dikurangi sedikit pun. Ya, misalnya saya mengajarkan kepada jamaah sholat rawatib, ya, itu pertemuan yang lalu ya, sholat rawatib itu ada 10 rakaat kalau menurut Ibnu Umar. Tapi kalau Aisyah Ummu Habibah sholat rawatib itu 12 rakaat. Jalankan itu karena akan dibangunkan rumah di surga. Itu kalau yang 12 rakaat. 12 itu apa kemarin? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian saya kadang-kadang tidak mengerjakan, tapi kan kadang-kadang saja, kan itu sunnah. Kemudian ada jamaah itu yang dia melakukannya karena pengajaran dari saya, maka saya sudah mendapatkan pahala. Panjenengan juga demikian, ngajari orang baca Quran. Panjenengan ngajari anak-anak sampai bisa baca Quran. Panjenengan wafat dia tetap baca Quran. Dia baca Qurannya karena panjenengan ajari, maka pahalanya orang baca Quran yang panjenengan ajari ke panjenengan juga tidak dikurangi sedikit pun. Wes, rada impas begini ya, rada impas ya. Artinya orang yang mengajarkan kebaikan itu meskipun tidak mengerjakannya, dia mendapatkan pahalanya orang yang mengerjakan, kan begitu ya. Tapi kalau dia tidak mengerjakannya itu adalah menyelisihi, artinya sama sekali mengingkari, kabura maqtan indallah. Jadi termasuk yang wajib misalnya mengajarkan orang itu sholat, dia nggak sholat. Nah, sholat sunnah itu kan sunnah kan, nah ini sholat yang wajib ya. Maka kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian Allah itu lebih besar lantaran kalian itu mengucapkan, mengajarkan dan sebagainya apa yang kalian tidak kerjakan. Nah, jadi apa namanya, sholat tahajud, lah sekarang sholat tahajud, nah itu bahannya. Ini beberapa ayatnya ya, beberapa ayatnya. Oke, langsung hadisnya satu saja ya. Hadisnya ini hanya satu, Masya Allah ya, untuk 51 ya. Berat, ini berat bagi orang yang mengajarkan kebaikan tapi dia tidak melakukan. Wa an Abi Zaidin Usamah ibni Zaid ibni Harith radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru firroha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaquluna ya fulan malaka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harith radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda. Ini fiilnya mudhari berarti sedang, tapi sedangnya kan zaman dulu kan gitu ya. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan seseorang pada hari kiamat, fayulqa finnar, maka orang itu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Jadi Nabi bersabda ya, nanti akan didatangkan, ini kan fiilnya mudhari ya. Jadi akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat
Fayulqa finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Fatan daliku aktabu batnihi, maka keluarlah isi perutnya. Jadi ketika dilemparkan ke dalam neraka itu berodoli isi perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru firroha, dan dia berputar di dalam neraka itu, berputar itu umum ya. Kama yadurul himaru firroha, itu seperti himar yang, ini Rasul membuat gambaran itu supaya nyata begitu ya. Seperti himar yang mengelilingi batu penggilingan. Jadi waktu itu kan belum ada mesin ya. Jadi batu penggilingan itu yang memutar adalah himar. Ya dulu kalau menggiling apa namanya? Tahu, giling tebu, giling macam-macam itu yang menggerakkan batu penggilingan itu adalah himar. Himarnya itu terus berputar. Nah ini orang laki-laki dilempar ke dalam neraka, khususnya berodoli, terus berputar di dalam neraka itu. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Ini digambarkan oleh Nabi ya. Maka kemudian berkumpullah mengelilingi fayajtami'u itu, berkumpul ilaihi kepadanya, mengelilingi kepadanya ahlun nar. Penduduk neraka itu mengelilingi orang yang dilempar ke dalam neraka kemudian berputar tadi itu. Fayaquluna, mereka mengatakan, ya fulan malaka, wahai engkau, wahai fulan malaka, kenapa dengan dirimu? Maksudnya begitu ya. Malaka, kenapa engkau? Ada apa dengan dirimu? Alam takun ta'mur bil ma'ruf, tidakkah dulu kamu itu memerintahkan kepada kebaikan, wa tanha 'anil munkar, dan kamu itu mencegah kemungkaran. Artinya apa? Kok kamu masuk neraka? Padahal dulu kamu mengajarkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Dia menjawab, benar ya, aku dulu mengajarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, benar gitu ya. Bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi, dulu aku mengajarkan, memerintahkan kepada kebaikan dan aku tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi, dan aku mencegah kepada kemungkaran dan aku melakukannya. Saya melarang anak saya merokok, tapi saya merokok. Saya menyuruh anak saya sholat, tapi saya tidak sholat. Ini. Saya melarang anak saya zina, tapi saya zina. Saya melarang orang-orang itu, murid saya itu minuman keras, tapi saya minum minuman keras. Maka nanti dilempar ke dalam neraka, isi perutnya berodoli, kemudian terus berputar di dalam neraka. Bab ini hanya satu hadis ini, Pak. Selesai. Artinya bab beratnya siksa orang yang amar ma'ruf nahi munkar tapi dia tidak melakukannya. Maka jamaah muslimin, hati-hati kita di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya kita harus konsekuen. Bahasa lainnya konsekuen itu adalah istiqomah. Jadi orang itu sesuai antara apa yang diucapkan dengan apa yang diamalkan. Itu kalau orang Jawa namanya sebodo. Sebodo itu sesuai dengan apa yang diucapkan dengan apa yang diamalkan. Demikian jamaah muslimin, nanti insya Allah supaya kita banyak paham tentang hukum Islam, itu nanti kita selang-seling ya, setelah ini Riyadhus Shalihin, nanti pertemuan yang akan datang Bulughul Maram, begitu ya, insyaallah, supaya kita tidak monoton begitu ya. Ini Riyadhus Shalihin kita tengeri sampai apa? Beratnya siksa terhadap orang yang mengajarkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tapi dia tidak melakukannya.
Dan itu tanda-tanda orang apa? Munafik. Ini tanda orang munafik, mengucapkan apa yang ia tidak kerjakan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, monggo kalau ada. Kalau ada sudah kalau nggak ada sudah. Oke, monggo.